Keinginan menjadi sempurna, menjadi lebih baik daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain. Mungkin itulah yang mendorong Pendeta Niko mengatakan bahwa orang yang berbahasa roh, berbahasa lidah, itu sempurna. Dia katakan juga kalau orang Kristen atau orang tidak berbahasa roh, ya tidak berbahasa lidah, maka dia tidak sempurna. Pernyataan daripada Pendeta Niko itu langsung saja menimbulkan kemarahan daripada Pendeta Dr. Stephen Tong yang mengatakan ya pernyataan daripada Pendeta Niko itu adalah kurang ajar. Hari ini saya mencoba membedah pernyataan Pendeta Niko itu. Pendeta Niko adalah seorang yang memang tidak memiliki kemampuan tafsir Alkitab yang baik. Sebagai seorang yang sebenarnya tidak banyak mengenyam pendidikan tinggi teologi, dan sebenarnya dia menjadi pendeta pun itu bukan karena pendidikan tinggi teologinya. Beliau berawal dalam pelayanan bersamaan di Surabaya. Saya pernah mengunjungi beliau tahun 86. Waktu itu ya ada pelayanan siswa atau pelajar yang dilayani pelayanan kebersamaan, dan di sana ada juga Insinyur Niko. Dulu kita sebutnya adalah Insinyur Niko. Dia adalah insinyur tembakau. Dan kemudian dia memang terbiasa atau mungkin dikenal dengan pencipta lagu dan kemudian melakukan menjadi MC atau pemimpin pujian yang disebut dalam teman-teman karismatik namanya pujian penyembahan. Entah bagaimana jadinya saya tidak tahu, tetapi ketika Alex Abraham ya pendiri dari gereja Betani itu kemudian ingin mendirikan gereja Betani di Jakarta, maka beliau kemudian meminta Insinyur Niko dan itu Biwa, seorang musikus, menjadi pendeta di gereja Betani itu ya, gereja Kristen Betani pada waktu itu ya yang berada di Gerakarsa. Dan kemudian tak bagaimana berkembang seperti itu. Tapi kemudian juga sebenarnya pendeta Niko itu mempunyai sekolah tinggi teologi yang dekat dengan dia. Itu ya namanya STT lah. Tapi memang ya biasa pada umumnya gereja-gereja yang apa namanya atau pendeta-pendeta yang merasa memimpin gereja bukan karena atau tamat pendidikan teologi kurang melihat pendidikan tinggi teologi sehingga sampai saat ini memang pendidikan teologi yang dipimpinnya itu yang ataupun yang dimiliki oleh gereja itu sebenarnya saya tidak tahu bagaimana tapi yang jelas masih berada di bawah pendeta Niko itu dan saya sudah pernah melihatnya di kebun jeruk begitu itu ya memang tidak banyak berkembang juga begitu ya. Tidak sebanding dengan gereja karena memang pada umumnya gereja-gereja yang mendirikan pendidikan tinggi teologi atau STT mereka merasa segan untuk apa namanya membantu memberikan dananya untuk pendidikan tinggi teologi atau STT karena baginya memberatkan karena di gereja kan ada sumbangan segala macam tapi kalau di STT segalanya terus apa namanya mengeluarkan uang. Kembali ke persoalan. Dari uraian saya tentang Pendeta Niko dapat dipahami bahwa beliau bukanlah seorang yang memahami tafsir Alkitab. Sehingga kemudian ketika dia mengatakan bahwa orang harus berbahasa roh dan kalau tidak berbahasa roh tidak sempurna, ini sebenarnya tidak ada dasarnya. Dan kemudian klaimnya ini kan jelas-jelas menyinggung orang lain. Jadi salah satu penyebab tidak hadirnya kerukunan antarumat beragam adalah klaim-klaim absolut ini. Coba dibayangkan bahwa ketika dia mengatakan klaim orang berbahasa roh itu harus dan itu yang tidak berbahasa roh tidak sempurna, kan sebenarnya bisa diteliti. Sangat mudah sekali untuk diteliti. Penelitian saya bertahun-tahun dari tahun 1986 terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan terkait praktek-praktek bahasa. Praktek bahasa roh yang mengatakan orang diajar bahasa roh, dan kemudian juga pada waktu menolong orang berbahasa roh itu, pendeta juga kadang-kadang menggunakan segala macam cara. Karena dikatakan harus berbahasa roh, karena dalam gereja tertentu kan harus berbahasa roh. Harus berbahasa roh, dan kalau berbahasa roh itu, apa namanya, sempurna, seperti dikatakan oleh pendeta Niko, maka orang akan berusaha untuk berbahasa roh. Dan pendetanya juga berusaha untuk bisa membuat orang lain berbahasa roh. Dan ini adalah reputasi bagi keduanya. Reputasi bagi
anggota jemaat yang datang bahwa mereka sudah sempurna, yaitu dengan berbahasa roh. Kemudian reputasi bagi pendetanya, dia punya kuasa, punya hurapan, sehingga orang yang didoakannya bisa berbahasa roh. Ini kan menjadi jualan dari apa namanya pendeta itu, menjadi jualan jemaat tersebut. Nah, kalau kita melihat gereja-gereja karismatik, jualan utamanya adalah bahasa roh. Jadi kalau mau dilihat dengan teliti, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sudah didoakan itu tidak berbahasa roh. Dan juga banyak jemaat-jemaat itu tidak berbahasa roh. Kemudian juga banyak juga jemaat-jemaat yang berbahasa roh itu tidak menimbulkan kualitas rohani yang lebih baik. Bahkan ada orang-orang yang menggunakan bahasa roh, maaf kata ini adalah bukti-bukti yang ada. Itu sampai orang yang hampir tidak waras pun masih berbahasa roh. Itu mengerikan sekali menurut saya. Ini perlu diteliti oleh teman-teman di GBI dan di tempatnya pendeta Niko ya. Itu saya kasihan, dia seperti stres begitu. Dan ini kan berbahaya sekali. Jadi dia merasa ingin sempurna dengan berbahasa roh, dan dia berusaha dengan segala macam cara begitu. Segala macam cara, dan dia berharap sekali. Tetapi setelah dia dikatakan berbahasa roh, saya tidak tahu bagaimana itu ya, karena dipaksa begitu, dipaksa harus mengikuti dan segala macam. Tapi penekanan kepada bahasa itu, kalau saya perhatikan, itulah yang menjadi persoalan. Bagaimana bisa kuasa Tuhan itu ya, kehadiran Tuhan itu diidentikan dengan bahasa. Bahasa itu kan kalau dikatakan, kalau kata mereka, kalau berbahasa itu berkembang. Nah, seperti misalnya itu. Berkembang dari hanya bayi kemudian sampai kemudian menjadi dewasa. Jadi kalau bahasanya bayi, bahasa orang pertama ya tidak terlalu jelas, tapi kalau sudah bahasanya sudah menjadi dewasa, dia menjadi indah katanya seperti itu. Tapi saya juga tidak tahu indahnya bagaimana yang menurut mereka. Tapi kalau saya perhatikan ya pada umumnya sama saja. Itulah sebabnya Paulus tidak mengizinkan orang yang berbahasa roh itu, mereka itu berdoa dalam Jepang karena tidak mengerti. Tapi menariknya ada saja dari sebuah tafsir pendeta Niko ini. Dia katakan ya memang kalau dia berdoa dalam bahasa roh itu, dia itu berdoa kepada Tuhan gitu ya. Kalau dengan apa? Kalau dengan apa namanya pikiran, dia berdoa dengan pikiran dengan kata-kata. Itu saya juga bingung. Maksudnya apa? Dia karang dari mana? Kemudian dikatakan juga di situ ya dia juga apa namanya? Dengan tubuhnya dia angkat-angkat tangan. Itulah sebabnya mungkin di dalam gereja-gereja karismatik selalu katakan kalau orang tidak tepuk tangan, tidak sorak-sorak, dikatakan tidak menyembah Tuhan. Padahal tidak ada hubungannya, orang angkat tangan, sorak-sorai, segala macam, dia tetap menyembah Tuhan. Ada orang menyembah Tuhan dengan khusyuk, itu juga menyembah Tuhan, tubuhnya. Tapi kalau dikatakan dia harus tepuk tangan, segala macam, itu berarti menyembah Tuhan, itu namanya tubuh, jiwa, dan roh menyembah Tuhan, itu tidak ada dasar. Itulah saya katakan, dia menafsirkan Alkitab itu tidak ada dasarnya, dan dia menafsirkan lewat pengalamannya. Dan repotnya lagi adalah keyakinan dari pendeta Niko ini menjadi keyakinan tata gereja yang ditetapkan dalam tata gereja Gereja Bethel Indonesia. Di sana juga memang dikatakan bahwa Gereja Bethel Indonesia mengakui bahwa tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa. Jadi di sini jelas sekali bahwa ada pengaruh dari orang-orang yang apa namanya yang memang berasa bahasa roh itu menjadi jualan utama dari gerejanya. Ketika saya teliti juga terlalu banyak juga orang-orang dari GBI, dari Pentakosta gitu, yang memang tidak berbahasa roh dan dari GBI juga banyak yang tidak setuju atau tidak percaya bahwa tanda orang penuh Roh Kudus itu berbahasa roh. Ya kalau memang tanda orang penuh Roh Kudus itu berbahasa roh dan dia menjadi penyempurnaan, harusnya kan jemaat-jemaat GBI itu menjadi jemaat-jemaat yang sempurna. Tapi yang terlihat adalah, maafkan saya nih, para pendeta GB itu selalu menafsir dengan spekulasi-spekulasi. Dan ini kan menimbulkan persoalan dalam kerukunan antar umat beragama. Salah satu persoalan yang diteliti yang mempengaruhi atau mengganggu kerukunan antar umat beragama adalah tafsiran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana teman-teman yang menjadi pendeta atau pendidikan yang serius, kemudian mulai belajar menafsirkan Alkitab, ya saya bisa bayangkan menghebohkan begitu. Jadi saya tidak juga kaget ketika pendeta Dr. Stephen Tong marah menyebut pendeta Niko kurang ajar. Dan memang kalau dalam teori tafsir itu kurang ajar. Maafkan saya nih.
Kalau dalam teori tafsir kan kurang ajar, bagaimana tidak kurang ajar? Maafkan saya Bapak Ibu semuanya, terlepas saya ini kan dari segi ilmiah. Bagaimana tidak kurang ajar? Dia tidak membuktikan pandangan itu benar atau tidak, tetapi dia sudah mempromosikan. Harusnya kalau dia memang seorang ilmuwan gitu ya, yang tidak kurang ajar gitu, ya seperti beberapa ilmuwan kan banyak di medsos yang kurang ajar, maafkan saya. Dia membuat persepsi, bukan mencari fakta kebenaran. Jadi membuat kebenaran menciptakan kebenaran berdasarkan persepsi, bukan fakta. Nah, ketika apa namanya peneliti itu mengatakan orang harus berbahasa lidah, berbahasa roh dan sempurna, dia nggak punya bukti-bukti seperti itu. Walaupun memang tadi saya katakan di tata gereja, di Gereja Betel Indonesia mengatakan orang yang penurut kudus harus berbahasa roh. Tapi dia menafsir lebih jauh. Dia katakan orang yang penurut kudus itu berbahasa roh, dia kalau tidak dia tidak berbahasa roh tidak sempurna gitu. Jadi orang yang berbahasa roh sempurna. Nah, saya juga nggak tahu konsep sempurnanya apa, karena memang kemampuan penelitian-penelitian Niko ini kan lemah sekali, ya gitu. Tadi saya katakan penelitian teologinya tidak paham, apalagi juga penelitian-penelitian sainsnya, tentu saja dia tidak paham. Karena lihat dari apa, dari biografinya sudah kita tahu bahwa memang dia levelnya di tingkat sarjana itu insinyur. Dan kemudian dokter-dokternya juga ya sudah bisa diketahui lah. Pemberian dokter-dokternya kebanyakan ya dari pendidikan-pendidikan yang tidak bermutu seperti itu. Bahkan dia sendiri memberikan pendidikan menurut saya ya masih masih dalam level-level yang hanya standar dikti saja seperti itu. Dan belum ketemu para pakar-pakar yang bagus di sana gitu. Karena mungkin juga kalau dia melatih pakar-pakar teologi yang bagus, dia juga takut juga gitu ya. Disaingi ya, dikritik dan segala macam. Apalagi beliau ini kan merasa apa yang dikatakannya itu suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu ya, bicara kepada dia tidak bisa divalidasi dan dianggap dia dia sendiri yang memvalidasinya. Ini persoalan. Jadi saya akan menjelaskan lagi beberapa pandangan saya tentang apa bahasa roh, kemudian juga penerapan bahasa roh seperti itu yang dikatakan oleh Pak Niko tersebut, bahwa pernyataan bahwa orang yang berbahasa roh itu sempurna gitu, orang harus berbahasa roh, itu sebenarnya sebuah keyakinan. Dan kemudian jangan mengatakan juga orang yang berbahasa roh sempurna berarti gereja-gereja yang tidak berbahasa roh itu tidak sempurna. Itu kan mengganggu kerukunan beragama. Kalau ada buktinya silakan. Tapi perjalanan perjalanan apa namanya penelitian saya bertahun-tahun tidak ada buktinya. Dan orang-orang yang berbahasa Arab kasihan juga. Kenapa kasihan? Mereka tuh berbahasa Arab, dia pikir dengan berbahasa Arab dia punya kuasa. Kan lucu sekali. Bahasa itu kan tidak ada hubungannya dengan kuasa. Dan kemudian juga yang apalagi namanya karunia. Karunia itu kan bisa ada, bisa tidak ada. Jadi bukan milik. Jadi kasihan sekali ada teman-teman Pentakosta, karismatik, begitu, yang hidupnya menjadi aneh gitu. Menjadi ekstrim, ini kemudian akhirnya meninggalkan keluarga, diusir dari keluarga, kalau tidak mengusir anaknya, mengusir keluarganya, jadi terbalik. Jadi saling memaksakan karena klaim-klaim absolut ini. Jadi salah satu persoalan kerukunan umat beragama adalah klaim-klaim absolut agama. Salah satu persoalan yang paling penting dalam gereja-gereja Protestan itu terkait dengan apa namanya Protestan dan karismatik, ya, ataupun gerakan karismatik, itu adalah klaim-klaim absolutnya karismatik. Ya. Klaim-klaim absolutnya Protestan juga ada juga, tapi tidak seperti klaim-klaim absolutnya karismatik. Klaim-klaim absolut karismatik itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa divalidasi karena subjektif. Nah, sebenarnya kalau gereja-gereja karismatik, gereja GBI mengerti hal ini, mereka juga akan berusaha untuk bisa membimbingnya. Tapi persoalannya adalah gereja Betel Indonesia dan kalau apa Niko Paniko ini kan gereja Betel Indonesia juga, tapi jemaat Betani gitu. Dan dia memang beliau seperti punya kerajaan sendiri. Makanya dia seperti merasa bisa berbicara seperti Eporus begitu ya, seperti Paus begitu. Nah seperti itu. Dan dia apa yang dikatakan benar begitu, tidak ada yang diuji, tidak ada yang berani menguji. Ya mungkin juga mesti teliti kenapa tidak ada yang berani menguji, ada persoalan apa di sana, sistem organisasinya bagaimana gitu. Tapi ketika kita lihat ketika KGBI sinodenya itu dia sistemnya adalah sinodal itu adalah pastoral katanya gitu kan, itu kan kongregasional pemerintah gereja aja kan. Tapi ya dari sinode hanya sifatnya pembimbingan begitu. Kalau tidak bimbing, tidak terima bimbingan baru dikeluarkan seperti peristiwa Pendeta Erastus Sabdono misalnya seperti itu. Ya, saya tidak tahu lebih lanjut tapi yang saya pernah membaca suratnya seperti itu. Jadi balik ke persoalan ya, di promosi
pendeta niko, gerejanya, ya memang tersohor dari awal dia, di awal menjadi pendeta, ya memang promosinya itu, promosinya adalah bahasa roh. Bahasa rohnya tidak salah menurut saya sih, tapi yang salah ini adalah tafsirannya, yang membesar-besarkan begitu. Jadi, bahasa roh seperti sesuatu yang, yang manjur gitu loh, sesuatu yang karunia satu-satunya yang perlu dimiliki, yang harus dimiliki begitu. Kalau tidak dimiliki, maka dia tidak jadi manusia Kristen begitu. Karena dia yang sempurna atau manusia sejati. Ini kan sebuah kesalahan yang berpikir yang betul-betul luar biasa itu. Dan iman juga sampai membawa akal budi juga, saya juga heran gitu. Saya tidak mengerti bagaimana sampai membawa akal budi. Tapi yang saya khawatirkan adalah karena menurut pengalaman saya, penelitian saya, salah satu jualannya, maafkan saya teman-teman dari gereja Pentecostal dan karismatik ini adalah penelitian. Salah satu jualan penting dari gereja-gereja karismatik adalah bahasa roh. Karunia-karunia roh secara khusus bahasa roh. Itulah sebabnya dalam tata gereja GBI juga dikatakan mereka percaya bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya adalah berbahasa roh. Memang tidak dikatakan banyak tanda, tapi salah satu tandanya adalah bahasa. Dan pendeta Niko mengatakan satu-satunya tanda itu. Bahkan kemudian dikatakan lebih tepatnya tanda yang membuat seorang itu Kristen sempurna adalah bahasa. Berarti kalau tidak berbahasa roh dikatakan ada sesuatu yang kurang. Nah, saya juga bingung bagaimana caranya gitu ya. Itu klaim-klaim yang ada. Dan saya banyak melihat orang-orang tidak berbahasa roh, bagus ya. Kehidupan mereka juga bagus tapi. Dan banyak juga gereja-gereja yang berbahasa roh, kehidupannya kacau, banyak. Ya, kalau dia berbahasa roh dia sempurna, biasanya dia kacau. Kenapa kacau? Karena tidak ada aturan. Jadi bagaimanapun hebatnya manusia, sempurna manusia, dia tetap tidak bebas dari aturan. Karena dia adalah manusia yang terbatas, yang harus hidup dalam ketaatan pada hukum.